Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permasalahan bulan ini adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Bandung. Fungsi motivasi dalam belajar adalah sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Yang kedua, motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Motivasi adalah pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, dan pendorong usaha untuk mencapai prestasi di sekolah. Bentuk motivasi di sekolah. Motivasi anak berbeda-beda, motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditumbuhkan oleh guru, selain oleh siswa itu sendiri. Lalu bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 3 Banjar? Bisa dilakukan dengan berbagai cara. Satu, antara lain dengan memberikan angka. Guru dalam hal ini memerlukan unsur objektivitas dalam memberi nilai yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dua, memberi hadiah. Hadiah akan sangat menarik sebagai motivasi dalam melakukan suatu pekerjaan. Hadiah sebagai penguat terhadap motivasi belajar siswa. Ketiga, kompetisi. Baik kompetensi individu maupun kelompok digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Ego environment adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga siswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai jaminan. Kemudian memberikan pujian. Pujian juga dapat memotivasi siswa untuk menjadi lebih berprestasi lagi. Kita lihat sekarang teori motivasi. Menurut Skinner dan ahli teori tingkah laku mengungkapkan tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi. Siswa yang telah diberi penguatan untuk belajar dengan nilai atau pujian akan termotivasi untuk belajar, demikian juga siswa yang telah dihukum dalam belajarnya maka tidak lagi termotivasi belajar. Kedua, hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah tergantung pada banyaknya faktor. Cognitive dissonance, teori yang diterangkan tentang tingkah laku seorang dengan memberikan alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Teori ini berpegangan bahwa orang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentang oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten untuk mengatasi ketidaksenangan ini. Mereka mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Teori atribusi mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seseorang memberikan alasan, terutama jika seorang mengalami kegagalan atau kesuksesan. Teori ini berfungsi bagaimana siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi siswa. Self-worth, menghargai diri sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Seorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang dinilai karena prestasinya. Seseorang mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Jika gagal dalam menjalankan tugas, persepsi orang mengatakan bahwa dia tidak mampu. Kegagalan menciptakan perasaan diri yang tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Expectancy theories of motivation. Hubungan antara kebutuhan dan tingkah laku adalah individu yang merespon terhadap kebutuhan yang muncul. Individu sering dihadapkan pada bagaimana memilih respon untuk berbagai kebutuhan. Upaya memilah dan memilih menurut jenisnya sama dengan teori harapan. Individu tidak hanya merespon kejadian yang telah terjadi, tetapi mereka juga merespon hal-hal yang mungkin diharapkan akan terjadi. Kemudian teori humanistik untuk motivasi. Teori belajar humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanisasi.
Teori belajar humanistik lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Clarence Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses.